Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dulur-dulur, kembali lagi bersama kami tim Edi Paiji. Sore hari ini kami sedang melihat tanaman jagung yang berada di kebun kami. Pertumbuhannya sangat baik, pohonnya tidak kurus, daunnya juga hijau, tidak menguning, dan pertumbuhannya saya kira ini sudah sangat memuaskan di usianya yang baru 17 hari setelah tanam. Nah, ingin tahu apa rahasianya di balik tanaman yang subur? Nah, di sini juga ada tanaman labu kuning. Nah, bisa dilihat daunnya hijau dan juga lebar-lebar serta sangat subur. Kesuburan tanaman tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Selain dari pupuk, pemberian air, tentu juga kesuburan tanah atau media tanam juga berpengaruh kepada pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Daunnya ini sekitar 1 jengkal untuk lebarnya ya. Ini belum berbuah karena masih dalam fase vegetatif. Nanti ketika sudah memasuki fase generatif, dia akan mulai berbuah. Dan saya akan juga membagikan tips bagaimana agar calon buah pada labu atau labu kuning atau waluh ini tidak rontok dan bisa jadi buah. Nah, rahasianya bagaimana tanaman ini bisa subur? Nah, ada di sini. Iya, teman-teman pasti sudah tahu ini apa. Ini adalah arang sekam atau sekam bakar. Nah, bisa dilihat di sini adalah penampakan dari arang sekam atau sekam bakar. Pentingnya pemberian sekam bakar pada media tanam tentunya dipengaruhi oleh fungsi dan kandungan yang ada di dalamnya. Nah, tentu saja teman-teman ingin tahu apa kandungan di dalam sekam bakar dan fungsinya sebagai campuran media tanam. Oke, akan kita bahas. Nah, manfaat dari sekam bakar ini sangat banyak tentunya ya. Salah satunya adalah sebagai karbon organik di dalam media tanam. Jadi dia akan menjadi sumber makanan untuk mikroorganisme yang ada di dalam tanah atau media yang kita gunakan. Kemudian sekam bakar ini juga memiliki sifat mengikat air yang sangat baik. Jadi ketika kita memberikan sekam bakar ini ke dalam media tanam dan kita melakukan penyiraman, maka dia akan menyimpan air tersebut. Jadi kita tidak perlu melakukan penyiraman terus-menerus atau setiap hari, karena air yang sudah kita berikan kepada tanaman akan disimpan di dalam arang ini. Kemudian karena dia sudah berbentuk sebagai arang, tentunya dia memiliki sifat menyerap racun atau senyawa-senyawa berbahaya yang ada di dalam media tanam. Jadi ketika kita memasukkan sekam bakar atau arang sekam, dan jika di dalam media kita terdapat racun atau sesuatu zat yang berbahaya untuk tanaman,
maka arang sekam ini akan menetralisir racun tersebut dan mengikatnya serta menyerapnya. Kemudian karena arang sekam ini dia telah terbentuk dengan cara pembakaran tidak sempurna atau pyrolysis, jadi dia tidak terjadi dekomposisi lanjutan atau penguraian kembali. Berbeda dengan karbon organik lainnya atau bahan-bahan organik lainnya yang jika kita berikan ke media atau ke tanah, dia lama-kelamaan akan terjadi dekomposisi dan kandungannya akan habis. Berbeda dengan arang sekam ini, karena dia tidak terjadi dekomposisi lanjutan, maka dia akan bertahan maksimal selama 60 tahun. Hebat bukan arang sekam ini? Berbeda lagi jika kita memberikan arang yang bukan arang sekam atau misalnya arang kayu atau arang batok. Perbedaannya adalah di ukuran. Ketika kita menggunakan arang kayu atau arang batok, tentunya kita harus melakukan pencacahan atau pembuatan secara berbutir seperti ini dan dihancurkan sampai berbutir-butir seperti ini. Kalau tidak, maka bentuknya akan tetap besar-besar dan susah untuk mengikat air. Selain itu, sekam bakar juga memiliki sifat yang poros atau memiliki sifat drainase yang baik di dalam media tanam. Jadi ketika kita memberikan air akan mudah terserap oleh media, dan juga ketika kelebihan airnya juga akan mudah terbuang atau larut. Jadi ketika kita menyiram tanaman, maka air itu akan cepat meresap. Berbeda dengan media tanam yang tidak diberikan sekam bakar atau media yang lain yang bersifat poros, tentu saja penyerapan air pada media akan berlangsung cukup lama. Nah, di barat atau di luar negeri, arang sekam ini sering disebut dengan terra preta atau tanah hitam atau emas hitam. Jadi tanah yang diberi dengan sekam bakar atau arang disebut dengan terra preta. Karena sekam bakar ini bisa menyuburkan tanah, maka orang-orang di sana bisa menyebutnya emas hitam pertanian. Luar biasa. Nah, bisa dilihat tanaman-tanaman saya subur. Pemberian arang sekam ini juga bisa digunakan di lahan skala luas seperti ini. Bisa juga diberikan di polybag atau media lainnya. Oke dulur-dulur, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai arang sekam atau sekam bakar. Mungkin jika ada masukan atau saran, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kami sangat senang jika ada yang mau memberikan saran kepada kami, karena itu akan membantu kami dan kita sama-sama belajar. Baik, terima kasih. Salam dulur Pak Iji.